Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Indasari, NPM 180053. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya dari bab 1 sampai dengan bab 3. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau micro teaching merupakan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Penyederhanaan ini berkaitan dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dalam segi waktu, materi, jumlah siswa, dan jenis keterampilan. Dan dari segi waktu, mengajar yang dilatihkan merupakan penggunaan media dan metode pembelajaran yang digunakan serta unsur-unsur pembelajaran lainnya. Unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, tujuan atau kompetensi. Yang kedua, materi yang harus dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, media dan metode pembelajaran, dan yang keempat yaitu evaluasi. Setiap calon guru atau mahasiswa yang sedang melatih meningkatkan kemampuan mengajar melalui mata kuliah simulasi pembelajaran ini akan diobservasi dan dianalisis. Kegiatan dari observasi ini yaitu untuk mencermati dan menyimpulkan kelebihan dan kekurangan setiap peserta atau mahasiswa. Kemudian diadakan forum diskusi agar ada umpan balik membahas tentang kelebihan dan kekurangan serta solusi yang diberikan supaya dalam praktek dalam latihan mengajar ini dapat menjadi lebih baik atau sempurna. Landasan filosofis kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif meningkatkan potensi dalam dirinya dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, pengandalian diri, akhlak mulia dan keterampilan lainnya yang diperlukan baik menurut masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Peraturan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nilai proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang dimana menilai dalam kesiapan siswa, proses dan hasil belajar siswa secara utuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan bentuk perilaku atau kemampuan keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar, yang dimana seorang guru atau calon guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar sebagai modal dasar untuk melaksanakan pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus diketahui guru atau calon guru. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran, yaitu bertujuan untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian siswa. Lalu ada keterampilan mengelola kelas.
merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal. Selanjutnya ada keterampilan menggunakan media atau alat. Media atau alat pembelajaran dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas. Dengan demikian, ide yang abstrak dan asing sifatnya menjadi konkret dan mudah dipahami atau dimengerti oleh peserta didik. Lalu ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini sangat perlu bagi guru atau calon guru, di mana tidak semua siswa atau peserta didik dapat memahami sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan serta spesifikasi karakteristik model pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kecil dan perorangan antara lain ditandai oleh adanya hubungan yang akrab antar personal atau guru dengan siswa, siswa ke guru dan siswa dengan siswa lainnya. Lalu ada siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan masing-masing. Lalu guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, siswa sejak awal pembelajaran dilibatkan dalam menentukan tujuan materi yang akan dipelajari maupun proses pembelajaran yang harus dilakukannya. Selanjutnya yaitu keterampilan bertanya. Tujuan dari keterampilan bertanya itu agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Lalu agar membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mencari dan menggali sumber-sumber pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi. Selanjutnya agar memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat atau pemahaman yang dibentuknya agar terbiasa menanggapi pernyataan teman atau pernyataan guru. Lalu untuk menstrukturkan tugas-tugas dan kegiatan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan serta spesifikasi karakteristik model pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kecil dan perorangan antara lain ditandai oleh adanya hubungan yang akrab antar personal atau guru dengan siswa, siswa ke guru dan siswa dengan siswa lainnya. Lalu ada siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan masing-masing. Lalu guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Selanjutnya, siswa sejak awal pembelajaran dilibatkan dalam menentukan tujuan materi yang akan dipelajari maupun proses pembelajaran yang harus dilakukannya. Selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu menutup pembelajaran tidak cukup hanya melalui kegiatan yang bersifat administrasi seperti menyampaikan pengumuman, memberikan tugas, lalu berdoa dan salam. Namun, menutup pembelajaran harus diarahkan pada sasaran atau tujuan yang jelas dan memiliki makna yang lebih luas. Kegiatan menutup pembelajaran sebagai upaya mengakhiri pembelajaran harus diorientasikan pada upaya guru untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa. Dari kegiatan penutup ini idealnya dapat diketahui tingkat pencapaian siswa sekaligus gambaran tingkat pencapaian guru dari pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk tercapainya sasaran dari kegiatan penutup pembelajaran, yaitu antara lain merangkum kembali atau menugaskan siswa membuat ringkasan, mengadakan evaluasi terhadap hasil pembelajaran siswa. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran yang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran di dalam kelas yang kondusif.